Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min kulli syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa'illah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Laqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amsayna 'ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wal jahli wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna fi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Istiqamah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah dan dengan izinnya kita bertemu kembali di tempat yang dimuliakan Allah ini untuk sama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah, diteruskan dengan kajian tafsir At-Tanwir karangan PP Muhammadiyah. Alhamdulillah, bulan yang lalu kita sudah menyelesaikan juz pertama dan pada awal bulan Juni ini kita akan membuka lembaran baru, yaitu juz kedua dari Quran surah Al-Baqarah, dan juz kedua ini dimulai dari ayat 142. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memasuki juz 2 Al-Quran, tepatnya dimulai dari surah Al-Baqarah 142, kita sedang memasuki salah satu bagian yang sangat penting dalam sejarah umat Islam. Pada bagian ini Allah tidak hanya mengajarkan hukum-hukum syariat, tapi juga membentuk cara berpikir, cara bersikap, dan identitas umat Islam sebagai umat yang dipilih untuk memikul risalah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ayat 142 ini, Allah banyak berbicara tentang kisah Bani Israel. Sebagaimana mereka mau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, namun seringkali menyimpang dari petunjuknya. Sebelum-sebelumnya kita sudah banyak panjang lebar membahas tentang Bani Israel, gambaran sifatnya, gambaran wataknya, diberikan nikmat bagaimana, sikap mereka menerima risalah bagaimana, sikap mereka kepada para nabi bagaimana, sikap mereka pada Rasulullah SAW bagaimana ketika di Madinah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian awal juz 2 ini perhatian mulai diarahkan kepada umat Muhammad SAW, seolah-olah Allah sedang menyampaikan sebuah pesan, yaitu
Wahai umat Islam, jangan ulangi kesalahan umat-umat terdahulu. Ambillah pelajaran dari sejarah agar kalian tetap berada di atas petunjuk. Itulah gunanya Al-Quran, itulah gunanya sejarah. Sejarah itulah tempat kita mempelajari kebenaran dan mempelajari kesalahan agar kita tidak mengulanginya. Ayat pertama juz 2 ini berbicara tentang perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Sekilas mungkin terlihat hanya sebagai perubahan arah salat saja, namun hakikatnya peristiwa ini adalah ujian besar tentang ketaatan. Pertanyaannya bukan sekedar mengapa kiblat dipindah, tetapi siapa yang tetap taat ketika perintah Allah berubah sesuai kehendaknya. Di sini ditentukannya, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ditentukannya ini iman kita ini betul-betul tunduk atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika syariat mulai dirubah dari yang dulunya berkiblat ke Baitul Maqdis berpindah ke Ka'bah, apa respon kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Disinilah kita belajar bahwa hakikat ibadah itu bukanlah mengikuti apa yang kita sukai, melainkan tunduk kepada apa yang Allah perintahkan. Istilahnya zaman sekarang itu banyak orang itu mengikuti ajaran agama itu sesuai apa yang ia sukai saja. Tetapi ketika tidak cocok dengan kepentingan dia, seakan-akan itu tidak berlaku. Dijelaskan riba, tetap mereka ngeyel. Kemarin ada yang aneh lagi, kurban pakai uang APBN. Sebelum-sebelumnya juga ada kurban biar dikelola sama pemerintah. Terus kita ini kebagian apa nanti? Biarkanlah umat Islam ini menikmati hari raya kurban itu dengan bagaimana membangun solidaritas di antara kita di masyarakat ini. Dan fenomena ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari kita. Banyak orang mengaku mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah selama sesuai dengan kebiasaan, selama sesuai dengan tradisi mereka, selama sesuai dengan organisasi mereka, selama sesuai dengan apa yang ada di kelompok mereka atau kepentingan di dalamnya. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah hanya sekedar kepentingan, tidak dalam rangka taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dalil sahih bertentangan dengan kebiasaan yang telah lama dianut, tidak sedikit yang merasa berat untuk menerima. Banyak dari kita ini, masyarakat ini, ketika dihadapkan dengan fakta dan fakta itu kuat sesuai dengan dalil yang sahih, itu banyak yang nggak terima karena seakan-akan kita kaget. Ya. Padahal ukuran kebenaran dalam Islam bukannya banyaklah pengikut, akan tetapi melainkan sejauh mana sesuatu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ukuran kebenaran di dalam Islam itu bukan banyaknya jamaah, bukan lamanya tradisi, bukan besarnya organisasi, bukan populernya tokoh, melainkan sejauh mana sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, pada permulaan juz 2 ini kita akan menemukan beberapa tema besar, antara lain pertama, ujian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahayanya mengikuti hawa nafsu dan fanatisme. Yang ketiga, pembentukan identitas umat Islam. Yang keempat, konsep umat pertengahan atau ummatan wasatan. Itu nanti di 143. Pentingnya mengikuti wahyu di atas tradisi dan opini manusia. Maka mari kita memasuki kajian ini dengan hati yang tunduk, pikiran yang terbuka, dan niat untuk mencari kebenaran. Sebab tujuan mempelajari tafsir bukan sekedar menambah pengetahuan, tapi agar Al-Quran mengubah cara kita berpikir, cara kita berbicara, dan cara kita menjalani kehidupan. Karena
orientasi belajar tafsir atau belajar Al-Quran itu agar Al-Quran itu menjadi cara pandang kita di dalam kehidupan. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha itu ditanya bagaimana Rasulullah SAW khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah itu Quran. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah perilaku Rasulullah SAW. Begitu juga kalau kita bisa kita mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu tujuan tafsir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca dulu Quran surah Al-Baqarah ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apa yang memalingkan mereka atau kaum muslimin itu dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah, milik Allah timur dan barat, dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Itu terjemahnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita maknai secara global, ayat ini merupakan pembuka pembahasan tentang perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Sebelumnya Rasulullah SAW dan para sahabat salat menghadap Baitul Maqdis selama beberapa bulan setelah hijrah ke Madinah. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk menghadap Ka'bah, yaitu kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum perpindahan itu, Allah sudah memberitahukan kepada apa yang akan terjadi dan apa yang akan dihadapi oleh Rasulullah SAW kelak ketika sudah berpaling dari kiblat Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ini ditunjukkan bahwa penentangan terhadap kebenaran seringkali sudah dapat diprediksi. Ya. Tandanya setiap kebenaran itu pasti akan ada penentangnya. Ketika syariat Allah datang, selalu ada pihak yang mempertanyakan, meragukan, bahkan mengejek. Yang menarik, Allah tidak menyebut mereka sebagai orang-orang kafir atau orang-orang Yahudi, akan tetapi Allah menyebutkan di sini dengan istilah sufaha. Sufaha, nanti kita bahas apa itu sufaha. Ya. Ini menunjukkan bahwa akar masalah mereka bukan kurang informasi, melainkan rusaknya cara berpikir dan sikap terhadap kebenaran yang ditunjukkan kepada mereka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dulu tafsirkan satu persatu. Sayaqulu itu kalau kita terjemahkan itu kelak akan berkata. Sa itu akan, yaqulu itu berkata. Maka kalau diterjemahkan akan berkata. Kalau saya ingin makan, sa'akulu. Pakai kaf Pak ya. Kalau pakai kaf itu berkata. Akulu dan akulu itu, kalau akulu pakai kaf itu makan. Sa. Ila aina tadhhab? Sa'adhabu ilal masjidi. Kemana kamu ingin pergi? Aku ingin pergi ke masjid. Sa, pakai sa. Di dalam ayat ini Allah menggambarkan sesuatu yang akan terjadi sebelum peristiwa itu berlangsung. Ini tandanya bahwasannya Allah menggambarkan, wahai Nabiku, wahai Nabi Muhammad SAW, nanti kelak akan berkata, akan ada respon, akan ada gunjingan, akan ada, bahasa sekarang itu apa Pak? Nyinyiran. Ya. Akan dirasani, akan dijadikan omongan. Nah, ini termasuk bukti kenabian Rasulullah SAW dari kebenaran Al-Quran. Ketika perpindahan kiblat itu terjadi, benar-benar muncul komentar dan keberatan dari orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, dan orang-orang musyrikin sebagaimana yang telah Allah kabarkan.
sayakun, akan berkata, akan berpendapat, akan menggunjing, akan dicela, gitu ya. As-sufaha, sufaha itu siapa? Sufaha itu jamak dari safihun. Safihun itu orang yang dangkal akalnya, Pak. Kalau dulu kita itu membahas tentang ahmak, ya. Kalau ahmak itu orangnya apa ya, kalau bahasa kita pahpoh gitu, Pak. Ya, ikut belajar ya, ikut kajian, tapi ketika ditanya mau apa? Mbok. Gitu, Pak. Itu ahmak. Ya. Kalau jahil itu tahu kebenaran tapi nggak mau mengakui kebenaran. Kalau sufaha akalnya ada tapi nggak bisa pakai gitu. Kalau jahil itu seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu kan orang pintar, Abul Hakam namanya. Bapak ilmu, bapak hikmah. Berarti pintar, cuman tidak mau mengakui kebenaran. Maka dikatakan Abu Jahal. Jahil itu artinya tidak mau mengakui kebenaran. Ditunjukkan ini yang benar gak gitu. Ditolak. Kalau sufaha itu akalnya ada, cuman nggak maksimal memakai gitu. Menurut Ibnu Abbas yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kan orang-orang pintar, Pak. Dari dulu pintar-pintar, Pak. Baca tulis sudah bisa. Menyalin dari bahasa dari Ibrani ke Arab sudah bisa. Waraqah bin Naufal, sahabat pamannya Aisyah radhiyallahu anha, itu seorang penulis Injil, ya. Dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab dipindah. Sudah pintar-pintar, cuman mereka karena pintar tetapi belum tentu mereka bisa menggunakan akalnya dengan tepat. Sebagian ulama juga memasukkan kaum munafik dan musyrikin. Ini maksudnya sufaha ini. Orang-orang Yahudi, orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Kata Sahfi dalam bahasa Arab bukan sekedar bodoh, tapi orang yang tidak mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya karena rusaknya pertimbangan akal. Ya. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, as-safa artinya ringan dan lemah akalnya dalam mempertimbangkan sesuatu. Nanti kita kasih contoh. Artinya, seorang bisa memiliki pendidikan tinggi, pandai berbicara, bahkan ahli dalam berbagai bidang, tetapi jika dia menolak kebenaran yang jelas karena kesombongan atau hawa nafsu, maka ia termasuk orang-orang yang safih. 11-12 sama jahil. Contoh dari safih itu, mengutamakan tradisi dari dalil. Ketika dijelaskan bahwa sesuatu amalan tidak memiliki dasar yang kuat dalam syariat, ia menjawab, saya tidak peduli. Mau pakai dalil atau mau tidak itu ya. Yang penting dari dulu sudah seperti ini. Padahal fungsi akal adalah menimbang mana yang benar, bukan sekedar mempertahankan kebiasaan. Akal itu kan harus kita pakai untuk memilih mana yang benar dan mana yang dengan kebiasaan. Kita harus tahu. Yang kedua, menghabiskan uang untuk gaya hidup, ya. Akan tetapi baik untuk pelit untuk kebaikan. Ada model-model seperti ini. Mudah menghabiskan jutaan rupiah untuk gawai baru, hiburan, hobi mancing. Ada yang sampai 5 juta mancing itu. Lebih, Pak ya. Apalagi kalau sudah masuk Gelatama. Yang hadiahnya Innova itu loh, Pak. Dulu waktu musim Covid itu, sepeda itu, wah. Beli sepeda semua kan, Bapak-bapak. Mahal-mahal semua sepedanya. Sekarang mana? Hah? Sekarang nggak ada semuanya kok sepedanya. Untuk hiburan, kalau udah masalah hiburan tuh wah, mahal pun dijabanin. Tiket konser pun semahal apapun itu dibeli.
Tetapi ketika diminta untuk bantu masjid, bantu fakir miskin, untuk kurban, untuk dakwah, bahaya. Jawabannya simpel, gak duit-duit. Tapi lek hobi, wah, piron. Tapi buat kurban 3,5 abot. Itulah Pak ya. Poligami itu banyak yang mau, tapi tidak mampu. Kalau kurban itu banyak yang mampu, tapi tidak mau, gitu kan? Seperti itu. Nah, dalam Al-Quran orang yang menghamburkan harta tanpa manfaat juga disebut dengan safih, karena tidak mampu mengelola nikmat Allah dengan benar. Maka ada di dalam Al-Quran itu ada hukum wala tu'tus sufaha amwalahum, jangan kalian itu memberikan harta orang yang masih safih, istilahnya nggak bisa mengelola uang dengan baik. Contoh anak kecil ditinggal oleh bapak ibunya, meninggal, tetapi bapak ibunya ini wong sugih, Pak. Itu walinya itu harus mengelola uangnya tersebut sampai akalnya itu balik, bisa mempertimbangkan mana yang benar, mana yang tidak. Kayak anak kecil itu loh Pak, safah itu, sufah itu. Kesimpulannya, sapi bukanlah orang yang rendah IQ-nya, sapi adalah orang yang tahu kebenaran tetapi menolaknya. Orang yang tahu yang bermanfaat tapi memilih untuk merusak. Tahu mana manfaat, mana yang merusak tapi memilih yang merusak. Olahraga itu baik, mabuk-mabukan itu buruk, tetapi dianya memilih mabuk-mabukan. Gitu Pak. Nah, orang mendahulukan hawa nafsu daripada petunjuk Allah, karena itu bisa jadi seorang bergelar profesor, pejabat atau tokoh terkenal itu, tetapi dalam pandangan Al-Quran yang termasuk safih jika akalnya tidak membawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya orang-orang Muslim sederhana yang tunduk kepada wahyu, ya panjenengan niki, ya biasa-biasa saja, sholat paling inna atau inna kal kausar selesai. Akan tetapi ketika ada dalil yang sahih, taat, itu sudah istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Ya. Sudah dianggap berakal di sisi Allah daripada orang yang banyak yang dianggap cerdas oleh masyarakat. Akan tetapi ketika berbenturan dengan Al-Quran dan Sunnah, menolak itu. Makanya Imam Ghazali mengatakan, man izdada ilman walam yazdad hudan walam yazid minallahi illa bu'dan. Orang yang bertambah ilmu tapi belum bertambah hidayah, tidak bertambah dari Allah kecuali makin jauh. Stephen Hawking, orang yang mempercayai adanya Big Bang, proses permulaan penciptaan alam semesta, ahli fisika. Tapi orang itu tidak bertuhan, ateis. Ya tahu ada teori Big Bang. Ma wallahum an kiblatihim, apa yang akan memalingkan mereka dari kiblat mereka. Artinya mereka orang-orang safih tersebut mempertanyakan perpindahan kiblat seolah-olah ingin mencari kebenaran. Padahal tujuan sebenarnya adalah menggoyahkan kepercayaan kaum muslimin. Menurut At-Tabari, pertanyaan ini mengandung unsur pengingkaran dan ejekan buat pencarian sebuah ilmu atau kebenaran. Apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka? Jadi di sini itu orang-orang kafir, orang-orang Yahudi itu bertanya, mawallahu an kiblatin, apa gerangan mereka itu memalingkan kiblat yang dulunya di Baitul Maqdis ke Ka'bah. Itu sebenarnya bukan pertanyaan biasa, akan tetapi mengandung unsur ejekan. Nyapa kok ujuk-ujuk? Ya. Maka
Kulillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah milik Allah timur dan barat. Jawaban Allah sangat singkat tetapi menghancurkan seluruh syubhat mereka. Maksudnya, timur milik Allah, barat milik Allah, Ka'bah milik Allah, Baitul Maqdis milik Allah. Maka Allah berhak memerintahkan hambanya menghadap ke arah mana saja yang ia kehendaki. Menurut Al-Qurtubi, ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan suatu arah bukan karena arah itu sendiri, akan tetapi karena Allah yang memuliakannya. Bukan istimewanya barat, istimewanya timur itu karena timur dan baratnya, tidak, akan tetapi karena Allah yang menetapkan kemuliaan tersebut. Ya. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki menuju jalan yang lurus. Hidayah bukan sekedar mengetahui dalil, tetapi kemampuan untuk menerima dan tunduk pada dalil tersebut. Orang Yahudi mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang benar, namun banyak dari mereka tetap menolak karena kesombongan. Di sini menjelaskan bahwasannya hidayah itu mayyasha, yahdi mayyasha ila siratal mustaqim, dan Allah itu memiliki sifat yasha, sifat berkehendak untuk menentukan siapa yang mendapatkan hidayah, siapa yang tidak mendapatkan hidayah. Ya. Jadi pelajaran dari ayat ini itu pertama, kebenaran selalu memiliki penentang. Ya. Yang pertama, setiap kebenaran pasti akan ada yang menentangnya. Sebelum orang-orang Yahudi dan munafik berbicara, maka Allah sudah mengabarkan apa yang akan mereka katakan dahulu. Ini menunjukkan bahwa setiap kali kebenaran ditegakkan pasti akan ada yang mempersoalkan. Fenomena sekarang itu ketika seorang mulai memperbaiki agamanya dengan cara menjaga salatnya, salat berjamaah, menutup aurat sesuai syariat, meninggalkan kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka akan muncul sebuah cibiran. Ya. Kok sekarang berbeda? Ya. Ketika kita sudah mulai memperbaiki diri kita, ya, ajak salat 5 waktu berjamaah, diajak senang-senang yang ada maksiatnya itu sudah nggak mau. Apa respon orang-orang di sekeliling kita? Saya kira beda ya, bisa alim saya kira. Kayak gitu ya, pasti ada cibiran. Kok agamisme? Kok coba ya. Jangan kaget, Pak, itu sudah ada di zaman Nabi dulu. Salah satunya ini, ayat ini, pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini. Setiap kebenaran itu pasti akan ada penentangnya. Ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil itu, jangan jadikan komentar manusia sebagai ukuran kebenaran. Kita ini, masyarakat kita ini, enggak masyarakat Jawa saja, Pak, di Sumatera juga seperti itu. Terkadang terlalu repot dengan komentar orang lain. Standar kebenaran itu kadang-kadang di komentar orang lain. Tandanya apa? Gak enak jadi rasanan uang. Engkau dirasani uang. Padahal kita benar posisi kita. Semestinya kalau kita benar ya sudah benar aja. Gak peduli orang mau berkata apa. Itu yang pertama. Setiap kebenaran pasti akan ada penentangnya. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang kedua, tidak semua orang yang pintar itu berakal. Allah menyebutkan mereka dengan istilah sufaha, orang-orang yang dangkal akalnya. Mereka memiliki ilmu pengetahuan tetapi tidak menggunakannya untuk menerima petunjuk. Fenomena sekarang, ada orang yang sangat cerdas dalam urusan dunia, ada orang yang ahli teknologi, ada orang yang ahli ekonomi, ada orang ahli politik. Sekarang Pak ya. Tetapi menolak ayat Allah karena kesombongan. Pelajaran kecerdasan sejati adalah ketika akal membawa seorang semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli teknologi tetapi tidak percaya dengan akhirat. Ahli ekonomi tidak percaya dengan Allah. Ahli politik tidak percaya dengan qada dan qadar. Nah,
Banyak sekarang seperti itu. Yang ketiga, ukuran kebenaran itu bukan tradisi. Belajar dari sebelumnya, bahwasannya orang-orang Yahudi itu sebenarnya agak protes. Mengapa kok kiblat Baitul Maqdis dirubah ke Ka'bah? Baitul Maqdis itu kan identik dengan Bani Israel. Bani Israel, Pak. Ka'bah identik dengan Bani Ismail. Gitu ya. Ini tradisi. Jadi ukuran kebenaran itu bukan tradisi. Kaum muslimin dahulu menganggap Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis, kemudian Allah memerintahkan menghadap Ka'bah. Artinya yang menjadi ukuran bukan kebiasaan lama atau baru, akan tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Fenomena sekarang yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah sering terdengar, dari dulu keluarga kami tradisinya sudah seperti ini. Dari dulu masyarakat kami begitu. Padahal yang harus ditanyakan itu dalilnya apa? Ada nggak tuntunannya dari Allah dan Rasulnya? Apakah ada tuntunannya dalam syariat? Kan sebenarnya harus seperti itu. Jadi tradisi yang baik boleh diperintahkan, akan tetapi tradisi tidak boleh mengalahkan wahyu. Tradisi tidak boleh mengalahkan wahyu, apalagi sampai bertentangan dengan wahyu. Contoh, tradisi apa yang kita kerjakan setiap tahun, yang biasa kita kerjakan di Muhammadiyah ini apa Pak? Halal lebih halal. Nah, ini kalau orang ekstrim bilang kan nggak ada tuntunannya itu. Tapi kan kita lihat substansinya, susunan di dalamnya itu apa? Ada silaturahmi di sana. Ada nggak perintah dalam agama silaturahmi? Ada. Kalau kita secara pengen dalil khos, dalil itu kan ada dalil am, ada dalil khos. Ya. Jadi orang-orang yang kaku-kaku itu pengennya dalil khos semuanya. Enggak semuanya perkara itu pakai dalil khos, ada pakai dalil am. Ya. Ya. Dalil umum, ada dalil khusus. Tradisi itu selama dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itu diperbolehkan. Makanya tradisi di dalam pemikiran Muhammadiyah itu ada pilih-pilih di dalam tradisi. Enggak mentang-mentang tradisi itu harus dibabat habis, enggak. Dilihat dulu nilainya apa. Acaranya apa? Besok 1 Muharram, bentar lagi. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal itu ada maulud. Majelis Tarjih boleh nggak maulud? Boleh, selama isinya itu tablik akbar, sirah nabawiyah, sejarah Nabi. Nggak pakai biduan gitu loh. Boleh-boleh saja. Ini kadang kan nggak lumrah, seakan-akan ketika kita berbicara seperti itu, wah Ustaz ini infiltrasi. Enggak infiltrasi, kita selesai tarjih kok ini. Ini meracuni, nggak meracuni. Kita membuka pemikiran tarjih kita itu karena pemikiran tarjih kita itu moderat gitu, nggak kaku. Itu yang ketiga. Yang keempat, hakikat ibadah adalah taat. Ya. Perpindahan kiblat mengajarkan bahwa seorang mukmin tidak memilih perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memerintahkan ke kanan, maka ia ke kanan. Jika Allah memerintahkan ke kiri, maka ia ke kiri. Dan fenomena sekarang banyak orang mau menerima ajaran Islam yang sesuai dengan keinginannya, tetapi berat menerima ajaran yang bertentangan dengan hawa nafsunya. Saya menerima sholat wajib, puasa wajib ketika dia dihadapkan dengan permasalahan waris. Itu ya. Yang dikonsep di dalam pembagian faraid itu laki-laki setengah, walidzakkar seperdua laki-laki Pak ya. Kalau wanita itu mislu hadzil unsayain. Itu banyak yang nggak menerima. Kalau laki-laki seperdua, kalau perempuan berapa Pak?
Hah? 2 kali daripada kalau perempuan 1, laki-laki 2 gitu ya. Banyak yang nggak terima. Padahal itu nanti kan masuknya di kompilasi hukum Islam. Nanti bagaimana yang penting dibagi dulu sesuai dengan hukum waris yang ada. Nanti kesepakatannya nanti bagaimana. Kadang kan memang dalil itu berbenturan dengan fakta sosial, ya. Ketika dihadapkan dengan permasalahan sosial itu, ternyata yang paling susah, yang paling banyak utang, yang banyak tanggungan itu kadang-kadang yang perempuan gitu loh, Pak. Coba ya. Masa kita sebagai kakak atau adik kita yang laki-laki mapan-mapan semuanya, kayak semuanya. Masa masih rakus kayak gitu. Nah, tapi kelihatan saudara itu ketika di dalam warisan. Kelihatan saudara kita itu wataknya baik atau tidak itu ketika di permasalahan waris. Itu ya. Kelihatan watak seorang anak itu ketika orang tua sudah tua. Kelihatan wataknya seorang istri itu ketika suaminya jatuh miskin. Nah, kelihatan watak seorang suami itu ketika istrinya sakit. Kelihatan, Pak. Itu yang keempat. Yang kelima, fanatisme dapat menutupi hati dari kebenaran. Orang-orang Yahudi tidak melihat perpindahan kiblat sebagai perintah Allah, akan tetapi ancaman terhadap kebanggaan kelompok mereka. Baitul Maqdis merupakan kebanggaan kelompok orang-orang Bani Israel sebenarnya. Ya. Fenomena sekarang ada yang menolak kebenaran hanya karena datang dari kelompok lain. Menolak kebenaran karena datang dari organisasi lain. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang open minded. Kita selama kebenaran itu kita tidak pilih-pilih, dari manapun kita tompo, selama itu sesuai dengan dalil. Ya. Ustadz yang tidak disukainya, ya. Kita ini kan kadang-kadang yang kita dengarkan ustadz yang kita sukai aja, yang viral gitu, ya. Dan lain sebagainya. Pelajaran seorang mukmin harus mencintai kebenaran lebih daripada kelompoknya. Yang keenam, Allah berhak menetapkan syariat sesuai kehendaknya. Allah berfirman di sini, "Qulillahil masyriq wal maghrib", milik Allah timur dan barat. Ya. Jadi semua arah itu milik Allah. Ka'bah menjadi kiblat bukan karena manusia memilihnya, akan tetapi karena Allah memerintahkannya. Jadi pelajarannya di sini adalah tugas seorang hamba bukan mengatur syariat Allah, akan tetapi mengikuti syariat Allah. Dan yang ketujuh, hidayah adalah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ditutup dengan redaksi yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Tidak semua orang melihat dalil akan menerima dalil. Tidak semua orang yang mendengar kebenaran akan mengikuti kebenaran. Fenomena sekarang itu ada orang yang sering menghadiri kajian akan tetapi tetap tidak berubah. Kemana-mana kajian itu ada Pak orangnya Pak, tetapi wataknya tetap gitu-gitu aja. Ya, ada pula orang yang baru mendengar satu ayat, lalu hidupnya berubah total. Contohnya siapa? Umar bin Khattab. Ya. Pelajarannya jangan hanya meminta ilmu kepada Allah, akan tetapi mintalah juga hidayah dan keteguhan hati. Jadi kesimpulannya, Quran surah Al-Baqarah ayat 142 ini mengajarkan bahwa kebenaran itu pasti diuji dengan penolakan. Jangan kaget ketika panjenengan menyampaikan kebenaran, pasti akan ada penolakan di situ. Yang kedua, akal yang benar akan membawa kepada ketaatan. Yang ketiga, tradisi bukan ukuran kebenaran. Hakikat iman. Yang keempat, hakikat iman adalah tunduk kepada perintah Allah. Yang kelima, fanatisme dapat menghalangi seseorang menerima kebenaran. Yang keenam, Allah berhak menetapkan syariat sesuai kehendaknya. Hidayah yang ketujuh, hidayah Allah adalah nikmat terbesar yang harus selalu dimohonkan. Ada sebuah renungan di sini. Ketika dalil yang sahih datang kepada kita, pertanyaannya yang paling terpenting bukan apakah saya menyukainya, akan tetapi apakah ini yang Allah kehendaki. Karena jalan orang beriman adalah sami'na
wa ata'na. Dan jarang orang-orang Yahudi sami'na wa asaina. Kami mendengar dan kami mengingkari. Sedangkan kita orang-orang beriman itu konsepnya sami'na wa ata'na. Sami'na kami mendengar dan kami taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami harap belajar tafsir ini untuk sambil direnungi, untuk sambil dihayati. Kira-kira ayat-ayat yang kita pelajari dalam tafsir ini bisa nggak merubah kehidupan kita semuanya? Termasuk yang menyampaikan juga. Kami takutnya hanya sekadar bisa menyampaikan, akan tetapi tidak bisa mengamalkan. Ini yang paling kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar marah Allah kepada orang-orang yang bisa berkata, akan tetapi tidak bisa mengamalkan. Ini yang bisa kita kaji dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, diberikan istiqomahan terus. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.